malam sahabat. Kalau denger lagu ini, pasti sahabat generasi 90-an udah nggak asing lagi nih. Yap, lagu Sing Fei De Yi merupakan original soundtrack dari serial Meteor Garden yang ditayangkan pertama kali tahun 2001. Serial ini memperkenalkan nama Barbie Su dan kelompok boyband FC dari Taiwan yang terdiri dari Jerry Yan, Vic Chow, Vanessa Wu, dan Ken Chu ke publik tanah air. Nah, sayangnya setelah 2 dekade, ada kabar sedih yang datang dari salah satu pemeran serial Meteor Garden nih. Biar lebih lengkap, mari kita bahas dalam 5 kabar terkini para pemain Meteor Garden. Kita buka dengan kabar duka dari artis pemeran Sanchai, Barbie Su. Pemeran Sanchai yang menjadi tokoh utama Meteor Garden ini meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh influenza saat liburan Imlek. Semua terjadi setelah Barbie Su dan keluarga besarnya berlibur ke Jepang. Artis Taiwan berusia 48 tahun itu sempat membintangi 2 drama lagi sebelum hiatus dan fokus pada kehidupan pribadi sejak 2012. Ia hanya membintangi beberapa iklan produk. Lalu kabar selanjutnya mengenai aktor pemeran Dao Mingse, Jerry Yan. Jerry Yan atau Dao Mingse menjadi salah satu tokoh yang sempat digilai emak-emak di awal tahun 2000-an. Setelah boyband FC vakum tahun 2008, ia tetap meneruskan karir di dunia film dan serial TV. Ada 4 film internasional yang ia bintangi, dan ada 17 serial hingga tahun 2020 yang memasang aktor berusia 48 tahun ini sebagai salah satu aktornya. Selain itu, Jerry Yan juga masih aktif bernyanyi, terutama membawakan lagu Sing Fei De Yi. Ketiga, ada kabar dari Vic Chow yang memerankan Hua Chelei. Aktor, model, dan penyanyi yang berusia 43 tahun ini juga tergabung dalam FC dan aktif bernyanyi hingga 2007. Melakoni profesi model hingga tahun 2008 dan juga tetap aktif dalam serial televisi hingga 2016. Ia kemudian hiatus selama 9 tahun di dunia film dan akan merilis serial baru yang tayang tahun ini. Lalu ada kabar dari Ken Zhu yang memerankan Ximen. Ken Zhu sempat meneruskan aktivitasnya sebagai penyanyi hingga tahun 2009. Ia justru fokus di serial televisi hingga tahun 2017. Sempat hiatus untuk fokus ke keluarga, Ken Zhu akan kembali hadir dalam serial Justice Bao tahun ini. Pria berusia 46 tahun ini juga dikenal sebagai vlogger kuliner yang hobi mencicipi aneka makanan. Dan yang terakhir adalah Vanessa Wu alias Mei Zhuo. Aktor dan penyanyi sekaligus model berusia 46 tahun ini masih tetap aktif di dunia entertainment. Setelah FC vakum, ia aktif bermain peran di dunia serial televisi hingga tahun 2018. Kiprahnya di layar perak pun tak main-main. Film terakhirnya adalah Ip Man The Finale. Vanessa Wu merupakan personil FC yang masih tetap aktif mengeluarkan album. Album terakhirnya pun keluar pada tahun 2022. Itu kayaknya apa ya, flashback banget ya, film legendaris Meteor Garden. Sedikit sebentar ya, meskipun kabarnya kabar duka ya, dari Barbie Su ya, yang wafat ya, meninggal dunia ya. Tapi kalau itu tadi memang filmnya, tadi kita asik ngobrol nih sama Oscar ya, kayaknya ingat-ingat zaman dulu gitu ya. Filmnya benar-benar fenomenal banget waktu itu ya. Aku dulu masih umur berapa tahun ya, udah masih ingat-ingat. Aku juga masih muda, Tapi sedih banget ya, karena ini kan meninggalnya juga mendadak gitu. Dan akhirnya hari ini semua juga jadi membicarakan Barbie Su ini gitu. Ya udah, kita mau mulai Lensa Indonesia Malam nih, tapi kita sapa dulu dong sahabat RTV. Hai. Selamat
malam, Sabar TV. Balik lagi nih di Lensa Indonesia Malam ya, yang sudah menyiapkan sejumlah informasi tentunya. Ya, dan pastinya kali ini bersama saya Kenny Agustina dan juga Oscar Haris. Oke, yang pertama nih apa nih, Kak? Ini yang bikin Mama resah, termasuk mungkin Kenia juga salah satunya. Ini pasti soal gas melon. Betul, gas LPG 3 kg yang sekarang langka nih. Iya. Hampir mungkin warung-warung udah nggak nyiapin atau nggak jual gas melon ini. Bener banget, Kak. Emang sekarang susah nih ya nyari gas melon. Karena kan kalau biasanya tuh kita dapat dari pengecer. Betul. Nah sekarang di pengecernya aja udah nggak bisa dapat, nggak ada gitu loh. Karena ternyata gas melon ini udah nggak diperbolehkan lagi dijual di pengecer. Kebijakan dari pemerintah itu, ini pembeli harus beli langsung ke pangkalan atau ke agen-agen resmi. Sebentar deh, tapi apakah itu nggak bikin susah masyarakat ya? Misalnya nih Karya, gas kita habis malam-malam, terus kita Nyarinya mesti beli gas. lumayan jauh ya kayaknya. Dan nggak hanya itu, emangnya pangkalannya masih buka malam-malam gitu dia, kan? PR Nah juga makanya kan nih ya. sahabat, coba deh kita lihat informasinya. Kira-kira ini solusi yang tepat nggak sih untuk kebijakan ini ya? Ibu Barkah, warga kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, ingin membeli gas LPG 3 kg di agen gas terdekat. Tapi, untuk menuju pangkalan, Ibu Barkah harus berjalan kaki, menyusuri area persawahan, dan melintasi hutan. Setelah lebih kurang berjalan kaki sepanjang 1 km, tibalah Ibu Barkah di agen penjualan gas. Tapi perjalanan Ibu Barkah sia-sia. Ternyata di agen ini gas 3 kg alias gas melon sedang langka alias kosong. Karena tak dapat gas 3 kilo, Ibu Barkah kembali harus menempuh 1 km lagi ke rumah. Ibu Barkah pun memutuskan untuk mengumpulkan ranting dan batang pohon di hutan untuk dijadikan kayu bakar. Apa mau dikata, karena memasak untuk kebutuhan hidup harus terus berjalan. Tak ada gas, kayu bakar pun jadi. Udah nyari ke warung-warung nggak ada, terus nyari ke agen nggak ada, ke sampai ke Warung Gunung jauh teuing. Ada ke 2 mingguan kali. Kelangkaan gas LPG 3 kilo yang dialami Ibu Barkah dikarenakan imbas dari kebijakan pemerintah, di mana per 1 Februari lalu pemerintah melarang penjualan gas melon melalui pengecer. Pemerintah mewajibkan warga untuk membeli gas 3 kilo ke pangkalan atau agen resmi Pertamina. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung 31 Januari lalu mengimbau agar pengecer mendaftar ke Pertamina untuk menjadi pangkalan resmi dengan menunjukkan nomor induk badan usaha mereka. Sementara itu, pihak PT Pertamina Patraniaga melalui pejabat sementara Sekretaris Korporasi Happy Wulansari mengimbau warga untuk membeli gas 3 kilo di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga eceran tertinggi di kisaran Rp19.000 per tabung. Happy memastikan tidak ada pembatasan pembelian tabung gas 3 kilo untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha selama jumlah pembelian masih dalam batas kewajaran. Dan untuk membeli gas 3 kilo di pangkalan resmi, warga diwajibkan menunjukkan nomor induk kependudukan dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Kebijakan baru pemerintah ini pun dikeluhkan warga, terutama konsumen dan pedagang eceran. Karena selama ini, pangkalan tak bisa melayani kebutuhan gas rumah tangga dan usaha di saat kondisi darurat. Kalau pengecer dihapus itu, ya kalau menurut saya merepotkan masyarakat juga. Bila mana kalau waktu malam habis kan nggak bisa beli ke pangkalan, otomatis beli ke warung. Berarti pengecer beli ke Bapak juga ya Pak ya? Ya, beli ke saya juga. Nah hari Minggu juga nggak ada kiriman. Kalau mereka hari Minggu datang kan nggak mungkin beli ke pangkalan karena nggak dikirim. Akankah kebijakan meniadakan penjualan gas di level eceran efektif untuk mengendalikan harga eceran tertinggi dan tepat sasaran kepada warga untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Karena pedagang eceranlah yang bisa menjangkau rumah tangga akan kebutuhan gas, meski dengan harga melebihi harga eceran tertinggi.
Dari Lebak, Banten dan Jakarta, Herbert Marbun, Aprianto, RTV. Agak ribet ya, jadi harus pakai KTP bawa ke sana gitu ya. Dan mungkin seperti kata Kenia tadi, kalau kita malam-malam nyarinya ke pangkalannya jauh. Udah tutup pula kan. Nah kira-kira itu efektif apa enggak nih ya? Kita lihat dan jangan sampai juga akhirnya malah merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik ya untuk bisa menipiskan atau bikin harganya tidak terlalu jauh, marginnya mungkin nggak terlalu besar untuk pedagang-pedagang eceran. Ya udah, kita nanti lihat deh seperti apa nih ke depannya ya, gas melon ini ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Ada apa yang bikin resah juga nih katanya ya, Kar ya? Juga ini ada perumahan di Bekasi yang bayangin aja nih kan biasanya kita kalau sudah bertahun-tahun ya tinggal di rumah itu, kemudian sudah membayar pajaknya, kemudian juga sudah memiliki sertifikat, tapi ini tiba-tiba sengketa. Oh, ini yang di Tambun itu ya? Betul. Iya ya, ini Jumat kemarin memang sampai ada adu mulut antara pengadilan dengan warga. Ya. Dan emang gimana sih ya namanya kita udah tinggal bertahun-tahun kan rumah sendiri gitu berasanya ya, terus tiba-tiba harus dikosongin. Apalagi udah punya sertifikat kan, itu kan cukup kuat agak ya aneh harusnya sih sebenarnya ya. Nah, ini terus kelanjutannya gimana kan? Sayangnya ini yang bikin sedih, ini rumah ini tetap dieksekusi oleh pihak pengadilan. Oh, jadi tetap walaupun sempat adu mulut gitu ya. Kita lihat yuk. Ratusan warga penghuni perumahan klaster Setia Mekar Residence Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengadang petugas Pengadilan Negeri Cikarang yang akan mengeksekusi rumah mereka Jumat lalu. Aksi saling dorong terjadi di depan gerbang perumahan antara warga, petugas, serta jurusita pengadilan. Menurut petugas, rumah yang ditempati warga merupakan tanah sengketa sejak 1996. Warga pun melawan dan menolak lantaran sejak awal menghuni sudah melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir. Namun ketika sudah menempati lokasi klaster itu selama kurang lebih 4 tahun, warga dikejutkan rencana Pengadilan Negeri Cikarang yang akan melakukan eksekusi. Surat pemberitahuan eksekusi diterima warga pada 18 Desember 2024 yang menyatakan bahwa eksekusi bakal dilakukan pada 30 Januari 2025. PN Cikarang melakukan eksekusi pengosongan lahan mulai dari rumah tinggal, bengkel, warung makan, hingga klaster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997 silam. Jadi, eksekusi yang dilakukan merupakan delegasi, lantaran kedua kantor pengadilan tersebut berbeda wilayah. Dengan amar putusan tersebut pula, warga perumahan yang memiliki surat-surat atau sertifikat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi nomor sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah gitu loh, atas nama pemohon eksekusi. Jadi artinya sertifikat yang dimiliki oleh para penghuni rumah ini tidak berkekuatan hukum. Nggak ada kekuatan hukum ya? Dalam putusan itu ya. Total luas lahan yang dieksekusi mencapai 33 hektar. Setelah eksekusi berhasil dilakukan jurusita, pihak pemohon langsung memasang pelang di objek lahan yang dimenangkan. Penolakan yang dilakukan warga membuat proses eksekusi berjalan cukup alot. Meski belum seluruhnya digusur, sejumlah perabotan warga sudah mulai dikosongkan dari dalam rumah. Sementara beberapa bangunan semi permanen di depan perumahan sudah rata dengan tanah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo, Yas Aprilia, Zaki Sahab, RTV. Aduh, ini sebenarnya siapa yang salah sih ya? Semoga segera ada titik temunya ya. Iya, karena pasti rugi lah ya, udah menempati rumah itu, merasa hak miliknya. Iyalah, apalagi tadi ada AC-nya segala langsung dibongkar gitu aja tanpa bisa mindahin gitu kan. Ya udah, nah dari Bekasi kita ke Semarang nih, Kar. Kalau di Semarang ini juga lagi rame nih soal pemalakan sejoli. Lagi ngapain nih sejoli ini nih? Kok bisa sampai ditolak ya? Gitu? Lagi nongkrong biasa aja sih, Kar. Tapi ini terus katanya
katanya tiba-tiba mereka didatengin sama 2 oknum berseragam. Tuh, ngeri nggak tuh? Oknum berseragam? Lagi nongkrong gitu kan, terus didatengin sama oknum. Wah, gitu. ini oknum berseragam yang mana nih? Yang sering kasus? Maksudnya yang sering nangani kasus gitu. Nah, kira-kira emang sih nggak tahu sih ya oknum yang mana ya. Nanti kita lihat. Tapi saat ini 2 oknum ini lagi diperiksa sama institusinya. Coba kita cek kira-kira oknum yang mana ya. Ini bukan Wits, ada petugas berseragam dikepung warga nih. Kira-kira kenapa ya? Kok si bapaknya ngegas begini? Ya, kalau kata netizen sih, 2 oknum ini ketahuan warga abis minta uang jutaan ke sepasang muda-mudi di Semarang. Tepatnya di Jalan Telaga Mas, Kecamatan Semarang Utara. Si korban pria sampai dipaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya si korban wanita teriak meminta tolong sampai puluhan warga datang berkerumun. Ya jelas auto panik tuh 2 oknumnya, sampai ngeluarin kartu anggota. Bahkan katanya sempat ngancam mau nembak warga yang mengadang mobil. Duh, ngeri amat sih Pak. Saya dibilangin, Mas kamu yang ngadangin tak tembak. Nah, yang warganya itu ngoyot terus di situ. Warganet sampai nggak habis pikir, kok oknumnya dari institusi ini lagi aja ya? Agak bikin prihatin gitu. Soalnya kan udah banyak ditindak juga. Tapi kenapa muncul lagi? Ya syukurnya sih kedua oknum itu kabarnya langsung diamankan ke Polsek Semarang Utara untuk selanjutnya diperiksa oleh Paminal Polrestabes Semarang. Waduh, semoga nggak ada lagi oknum-oknum bondil begini ya sahabat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Aduh, semoga oknum-oknum kayak begini bisa segera ditindak tegas ya. Biar jangan bandel ya. Jangan malu-maluin institusi. Ya. Benar. Oke. Nah, informasi berikutnya ini ada yang viral juga di Samosir, Sumatera Utara ya. Di mana ada sebuah rumah di sana. Bayangin aja kan, kamu bisa ngelakuin aktivitas nggak? Kalau rumah kamu ternyata dikelilingi sama parit. Ya enggak lah, Kar. Gimana sih kok rumah tapi dikelilingin sama parit? Aku udah lihat sih ini videonya. Ini kasihan juga ya. Anaknya tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa kemana-mana gitu ya. Sebenarnya masalahnya apa ini kalau nggak salah gara-gara warisan, benar nggak? Gara-gara warisan sama saudara juga sebenarnya. Nah sampai-sampai ini akhirnya diserahin ke polisi. Semoganya ini ada solusinya ya untuk permasalahan. Dan mereka bisa beraktivitas lagi gitu ya. Kenapa ya begini? Bocah ini hanya bisa menangis meratapi kondisi rumahnya. Karena hingga kini, rumahnya di Desa Unjur, Kecamatan Samanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, masih dikelilingi parit besar dan sulit diseberangi. Kondisi ini bukan karena bencana longsor, tapi karena memang sengaja dikeruk pakai alat berat. Gara-gara pengerukan ini, bocah ini harus digendong ayahnya, Ambarita, untuk menyusuri parit demi bisa tetap sekolah. Usut punya usut, ternyata pengurukan tanah ini akibat sengketa lahan warisan antara orang tua sang anak, yakni Ambarita, dengan saudara mereka. Kami harus keluar dari rumah untuk mengantarkan anak saya ke sekolah ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami harus menyeberang dari galian yang dibuat oleh para pelaku, di mana lebar dan kedalamannya lebih kurang sekitar 5 meter, Bang. Warganet pun ramai mengomentari permasalahan ini. Kebanyakan dari mereka menyayangkan sekaligus heran. Hanya gara-gara warisan, seseorang bisa tega menyengsarakan saudaranya sendiri. Padahal, harta tidak dibawa mati. Katanya sih, kasus ini udah ditangani oleh Polres Samosir. Terus, udah sampai mana nih Pak Polisi perkembangan kasusnya? Sedang berproses dan akan
kita lakukan penyelidikan maksimal untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap laporan yang dilaporkan ke Satreskrim Polres Samosir. Waduh, gara-gara masalah warisan bisa sampai kayak gini ya. Kedua anak Ambarita juga jadi ketakutan nih, akibat rumah mereka yang dulunya penuh keceriaan, kini dikelilingi parit besar. Dari Samosir, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ada lagi jalan kami. Kalau aku tertolong, ada lagi lewat air.